Sejak dulu, rakyat udah capek banget dengar kata mafia migas. Kayak udah jadi rahasia umum, ada kelompok yang ngatur-ngatur urusan minyak. Dapat untung gede, sementara rakyat cuma bisa gigit jari bayar BBM mahal. Dan sekarang, nama Riza Khalid kembali nongol, bikin semua luka lama kebuka lagi. Orang ini bukan sembarangan. Dia dijuluki Raja Minyak, pengendali di balik layar, dan faktanya bikin kepala geleng-geleng. Negara dirugiin sampai ratusan triliun. Bayangin aja, 285 triliun hilang begitu aja. Duit segede itu kalau dipakai buat bangun sekolah, rumah sakit, atau jalan di desa-desa, pasti hidup orang kecil bisa jauh lebih baik. Tapi apa yang terjadi? Duit itu raib, dikuras buat kepentingan segelintir orang. Rasanya kayak ditusuk dari belakang, karena yang harusnya jaga aset negara malah justru main kotor. Rakyat jadi makin geram, karena kasus ini kayak sinyal keras betapa mafia migas udah lama bercokol. Selama bertahun-tahun, mereka kayak bebas jalan tanpa tersentuh hukum. Mereka kuat, punya jaringan, punya duit, bahkan punya akses sampai orang-orang penting. Nggak heran banyak yang mikir, emang bisa negara ini bebas dari cengkraman mafia? Tapi di tengah rasa putus asa itu, Prabowo dan Gibran maju dengan sikap tegas. Mereka kayak pengen bilang, cukup sudah permainan kotor ini. Mereka sadar yang mereka hadapi bukan sekadar satu orang, tapi jaringan besar yang udah mengakar. Lawannya gede, tapi mereka tetap pilih jalan yang paling sulit, buka semua borok mafia migas ke hadapan rakyat. Rakyat tentu kaget sekaligus lega. Kaget karena akhirnya nama besar kayak Riza Khalid berani disentuh. Tapi lega karena ada pemimpin yang berani pegang kemudi dengan tangan besi. Harapan mulai tumbuh. Seakan-akan pintu menuju Indonesia yang bersih dari permainan mafia mulai kebuka, walau jalannya terjal. Di saat yang sama, emosi rakyat campur aduk. Ada rasa marah, ada rasa sedih, tapi juga ada secuil kebanggaan. Marah karena kerugian segila itu nyata adanya. Sedih karena dampaknya langsung ke hidup sehari-hari. Harga BBM tinggi, subsidi seret, dan pembangunan tersendat. Tapi bangga karena akhirnya ada keberanian politik untuk bilang, mafia ini harus dilawan. Babak baru pun dimulai, dan rakyat bisa merasakan bahwa apa yang sedang dibongkar ini bukan perkara kecil. Ini luka lama yang akhirnya diungkit lagi, tapi justru dengan tujuan biar bisa sembuh total. Semua mata tertuju pada langkah berani pemerintah, dan semua orang bertanya-tanya, berani sampai sejauh mana? Keberanian buat nyentuh kasus Riza Khalid jelas bukan keputusan gampang. Siapa sih yang berani main-main sama orang yang punya kuasa gede, duit bejibun, dan koneksi kemana-mana? Tapi Prabowo Gibran kayak mau nunjukin kalau kepemimpinan sejati itu bukan soal aman-aman aja, tapi soal berani ambil resiko demi rakyat. Mereka tahu bakal banyak badai yang datang, tapi justru disitulah nyali diuji. Sejak awal, Prabowo udah tegas bilang kalau mafia itu penyakit yang bikin negara nggak bisa maju. Dan kasus Riza Khalid ini bukti nyata, bukan cuma teori. Kebayang nggak, triliunan yang raib itu bikin Indonesia kayak ditahan langkahnya. Duit segitu bisa bikin ekonomi daerah naik, bisa nolongin petani, nelayan, anak sekolah. Tapi semua itu direm gara-gara ulah mafia. Makanya, langkah ini bukan cuma penegakan hukum, tapi juga penyelamatan masa depan bangsa. Gibran pun ikut pasang badan. Anak muda ini tahu betul kalau generasi seumurnya yang paling banyak hilangan gara-gara ulah mafia. Bayangin, mereka harus tumbuh dengan harga-harga tinggi, pembangunan lambat, dan kesempatan kerja yang ketahan gara-gara duit negara bocor. Gibran paham banget kalau yang dia lawan itu bukan cuma soal satu kasus, tapi soal masa depan jutaan anak muda Indonesia. Reaksi rakyat pun meledak, banyak yang kagum, ada juga yang ragu. Tapi satu hal yang nggak bisa dipungkiri, ini langkah berani yang bikin rakyat merasa akhirnya ada perubahan. Wah, kalau begini mah serius nih pemerintah. Begitu suara yang banyak terdengar di warung kopi, di media sosial, bahkan di jalanan. Orang-orang merasa ada cahaya baru, walau kecil, di tengah gelapnya bayang mafia. Tentu aja jalan ini nggak mulus. Isu-isu miring langsung bermunculan. Ada yang bilang pemerintah cuma cari sensasi, ada yang nuduh ini cuma pencitraan. Tapi apapun narasi yang dilempar, fakta tetap fakta. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, nama besar kayak Riza Khalid nggak bisa lagi sembunyi di balik kekuasaan. Itu sendiri udah jadi sinyal kuat buat mafia lain, era ketakutan mereka udah dimulai.
Prabowo Gibran kayak lagi ngajarin rakyat kalau keberanian itu menular. Mereka tunjukin kalau negara ini nggak boleh dikuasai kelompok kecil yang rakus. Dan dengan melawan mafia migas, mereka seolah mau bilang, kalau bisa beresin yang paling besar, yang lain pasti bisa diberesin juga. Narasi ini bikin rakyat merasa ada harapan nyata, bukan sekedar janji kosong. Dan justru di titik inilah cobaan makin berat. Karena begitu satu pintu terbuka, musuh-musuh besar pun mulai gerak. Muncul kabar liar, kerusuhan di jalanan, sampai tuduhan-tuduhan bahwa ada pihak yang sengaja bikin situasi makin panas. Semua itu jadi ujian terbesar buat Prabowo Gibran. Apakah mereka bisa tetap tegak melawan badai, atau justru digoyang balik oleh permainan mafia yang merasa kekuasaannya terancam? Setelah nama Riza Chalit resmi dicap tersangka, tiba-tiba aja negeri ini diguncang kerusuhan. Demo yang awalnya damai, mendadak berubah jadi rusuh, ada api di jalan, ada penjarahan, dan situasi jadi panas banget. Rakyat yang nonton dari rumah cuma bisa geleng-geleng. Kok bisa ya tiba-tiba kacau gini? Nah, di titik itulah muncul isu. Jangan-jangan ada yang main di balik layar. Dan nama Riza Chalit pun ikut disebut-sebut. Isu ini bikin suasana makin mendidih. Bayangin, orang yang lagi dikejar-kejar hukum karena kasus gede, tiba-tiba dikaitkan sama kekacauan di jalan. Publik pun curiga, apa ini cara dia buat alihin perhatian, biar kasusnya tenggelam di tengah kerusuhan? Pertanyaan itu nggak bisa ditahan, karena sejarah udah sering banget ngasih pelajaran kalau mafia merasa terpojok, mereka bisa aja pakai cara paling kotor buat bertahan. Polri sendiri udah angkat suara. Kapolri bilang sampai sekarang belum ada bukti kuat yang langsung nyambungin Riza Chalit ke kerusuhan. Semua masih ditelusuri, semua masih dicari buktinya. Tapi di mata rakyat, curiga itu wajar, karena selama ini siapa sih yang paling diuntungkan kalau negara sibuk ngurusin rusuh? Ya, orang-orang yang lagi terpojok kasus besar lah. Rakyat makin geram karena merasa kayak ada tangan-tangan gelap yang sengaja bikin negeri ini kacau. Apalagi pas lihat ada massa yang kayaknya memang sengaja mau bikin hancur, bukan sekedar demo biasa. Dari situ makin banyak yang yakin mafia ini bukan cuma main di migas, tapi juga nggak segan bikin kekacauan kalau kepentingannya terganggu. Buat Prabowo Gibran, ini jelas ujian paling berat. Mereka baru aja nunjukin taring lawan mafia migas, tiba-tiba diguncang kerusuhan yang bikin rakyat takut dan bingung. Kalau mereka goyah, habis sudah. Tapi kalau mereka bisa tetap tegas, itu jadi bukti kalau negara ini memang lagi ada di jalur bersih-bersih besar-besaran. Di titik ini, rakyat nunggu bukti. Kalau benar ada dalang di balik kerusuhan, harus dibongkar sampai akar-akarnya. Karena bangsa ini udah muak jadi korban permainan elit rakus. Apalagi kalau benar Riza Chalit ada di balik layar, itu bakal jadi pengkhianatan yang nggak termaafkan. Rakyat butuh kepastian kalau hukum nggak bakal tunduk sama kekuasaan dan uang. Dan di atas semua itu, publik sadar, perjuangan ini belum selesai, justru baru dimulai. Prabowo Gibran harus jalan terus meski badai makin besar. Karena kalau mereka berhasil nunjukin siapa sebenarnya dalang rusuh itu, rakyat bakal makin percaya kalau akhirnya Indonesia benar-benar punya pemimpin yang berani lawan mafia sampai titik darah penghabisan.